tinjauan korosi. Baik, kemarin kita sudah coba ya bahas sedikit gitu ya bahwa aspek korosi itu mencakup tentang mekanisme reaksinya, kemudian mencakup lingkungan, kemudian metalurgi. Nah, kita akan coba lihat kembali tentang reaksi korosi berdasarkan mekanisme elektrokimia. Diingatkan kembali bahwa korosi itu adalah proses penurunan kualitas logam yang melibatkan reaksi kimia dan elektrokimia, di mana terjadinya perpindahan elektron dari material ke lingkungan dan sebaliknya, gitu ya. Nah, perpindahan elektron itulah yang menyebabkan terjadinya arus listrik, gitu ya. Nah, korosi itu pada dasarnya adalah secara umum kalau kita perhatikan adalah proses yang melibatkan adanya transfer muatan listrik dalam larutan gitu ya. Nah, sehingga ketika material logam mengalami korosi, maka proses yang terjadi adalah reaksi elektrokimia. Nah, kalau kita lihat gitu ya berdasarkan ini, ini dikatakan bahwa elektron-elektron itu dalam atom itu ditata pada tingkat elektroenergi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita ingat ya di pelajaran kimia itu ada yang namanya orbit. Nah, jadi ketika reaksi terjadi gitu antar atom atau antar molekul, dalam proses itu akan terjadi perubahan-perubahan, yaitu perubahan distribusi elektron antar atom-atom yang terlibat yang menentukan perubahan energi termodinamika. Dan kalau kita ingat kembali, ada tiga cara penggabungan atom. Yang pertama itu adalah melalui menggunakan elektron secara bersama-sama yang disebut dengan ikatan kovalen. Kemudian ada pertukaran elektron-elektron yang membentuk suatu ikatan disebut dengan ikatan ion. Anda ingat sekali ya, ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Kemudian ada yang melalui penggunaan elektron secara bersamaan untuk membentuk ikatan logam. Gitu. Ya, jadi proses korosi itu terjadi pada logam yang pada umumnya itu melibatkan transfer muatan listrik dalam larutan. Jadi ketika material mengalami korosi, maka proses yang terjadi adalah elektrokimia, di mana reaksi elektrokimia merupakan reaksi parsial oksida dan reduksi, oksidasi dan reduksi seperti pada gambar, dan reaksi parsial tersebut harus terjadi secara bersama-sama dengan laju yang sama pada permukaan logam. Nah, itu syaratnya. Kemudian kita ulang kembali gitu ya, ada reaksi anodik. Jadi kalau kita lihat reaksi anodik itu merupakan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dinyatakan oleh adanya penambahan valensi atau peningkatan produksi elektron pada beberapa kasus gitu ya. Reaksi oksidasi itu dapat terjadi secara seragam pada permukaan logam dan dapat terjadi secara lokal pada suatu area tertentu. Nah, kemudian kalau dilihat karakteristik dari atom-atom logam itu adalah memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron gitu. Nah, atom-atom yang bermuatan positif itu melepaskan dirinya dari permukaan logam dan masuk menuju larutan atau elektrolit sebagai ion-ion gitu. Nah, aliran elektron bertindak sebagai arus listrik itu mengalir menuju katoda di mana mereka akan diikat. Nah, tempat di mana reaksi oksidasi berlangsung itu yang disebut dengan anoda. Jadi umumnya itu adalah kalau kita bicara secara umum ya terjadinya pada logam kalau pada korosi gitu ya. Nah, reaksi anodik itu adalah terjadi pada logam apabila logam itu memiliki potensial reduksi standar yang jauh lebih rendah dibandingkan logam yang lain kalau di antaranya ada logam yang lain. Maka akan terjadi reaksi anodik gitu. Di mana reaksi anodik itu adalah reaksi di mana terjadi peningkatan valensi gitu ya. Kemudian dia melepaskan elektron gitu. Kemudian dapat terjadi pada permukaan logam secara merata atau bisa terjadi pada daerah lokal tertentu gitu. Nah, itu untuk reaksi anodik. Kemudian untuk reaksi katodik gitu ya. Nah, reaksi katodik itu adalah reaksi di mana terjadi pengurangan gitu ya, pengurangan muatan valensi atau pengurangan konsumsi elektron. Nah, pada reaksi reduksi elektron yang dihasilkan dari masing-masing atom logam
Itu baru ditransfer ke bentuk korosi yang lain sekaligus menjadi bagiannya. Jadi reaksi katodik itu adalah reaksi yang menangkap elektron, kemudian tempat di mana reaksi reduksi itu terjadi itu yang disebut dengan katoda. Nah, elektron sampai ke katoda itu dengan melewati elektrolit. Dan ketika sampai di katoda, elektron mungkin dilepaskan. Jadi reaksi katodik disebut juga reaksi yang mengkonsumsi elektron. Ketika terjadi reduksi, proton menyebabkan konsentrasi ion di dalam elektrolit itu menurun, dan meningkatkan sifat alkali dari elektrolit. Nah, pada daerah katodanya. Nah, reaksi katodik itu seringkali gitu ya terjadi pada korosi logam, dapat berupa yang akan terjadi itu adalah evolusi hidrogen yang terjadi pada larutan asam. Jadi kalau misalnya larutan elektrolit itu asam, maka yang terjadi adalah evolusi hidrogen gitu. Nah, kalau terjadi pada larutan netral dan reduksi ion logam, maka kita akan lihat bentuk-bentuknya itu ya. Jadi kalau dia hidrogen, asam itu membentuk hidrogen, kemudian pada larutan asam juga ada reduksi oksigen, kemudian ada reduksi oksigen pada larutan netral atau larutan basa, kemudian ada reduksi ion logam, kemudian ada deposisi logam. Nah, ini yang terjadi. Jadi biasanya kalau pada elektrolit ada suatu material diletakkan dalam elektrolit, kemudian elektrolit itu punya asam atau basa, maka biasanya yang akan bersifat anodik itu adalah logam, dan yang bersifat katodik itu adalah larutan elektrolitnya, gitu ya. Nah, itu ya terjadi. Kemudian selanjutnya adalah polarisasi. Nah, konsep polarisasi di sini yang akan kita bahas adalah memahami perilaku dari korosi dan reaksi korosi tersendiri gitu. Jadi laju reaksi elektrokimia itu dibatasi oleh faktor fisik dari berbagai reaksi kimia. Nah, oleh karena itu reaksi elektrokimia itu dikatakan terpolarisasi atau dihambat oleh faktor-faktor lingkungan. Kemudian polarisasi itu dapat nanti dibagi menjadi dua, ada polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi. Nah, kalau polarisasi aktivasi itu merujuk ke proses elektrokimianya yang dikendalikan oleh urutan, kemarin urutan pada permukaan logam elektrolitnya. Kemudian kalau apa namanya polarisasi konsentrasi ya itu yang mengontrolnya adalah proses difusinya gitu ya. Jadi polarisasi itu merupakan perubahan potensial dari keadaan stabil gitu ya kemudian ketika dia dalam keadaan tidak stabil atau dialiri arus listrik itu dengan polarisasi. Kemudian polarisasi itu disebut juga dengan proses pengutuban ion hidrogen secara kimia listrik sehingga terbentuk gas hidrogen dengan bantuan pengikatan elektron yang dihasilkan dari proses degradasi logam. Kemudian polarisasi itu juga disebut sebagai overvoltage atau overpotensial. Jadi kalau Anda nanti lihat di gambar, di diagram, ada kata-kata over voltage atau over potensial, itu menunjukkan proses polarisasinya. Nah, dalam konteks korosi, polarisasi itu mengacu pada pergeseran potensial dari potensial rangkaian terbuka atau potensial korosi bebas dari suatu sistem korosi. Jika pergeseran potensialnya dalam arah positif, nah hal itu disebut dengan polarisasi anodik. Kalau polarisasinya bergeser ke arah yang negatif, maka itu disebut dengan polarisasi katodik gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan polarisasi. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang polarisasi aktivasi. Jadi, polarisasi aktivasi itu adalah proses elektrokimia yang dikontrol oleh reaksi yang berlangsung secara berurutan pada permukaan metal elektrolit. Nah, polarisasi aktivasi itu mengacu pada proses elektrokimia yang dikendalikan oleh urutan reaksinya. Jadi mulai dari urutan dari larutan elektrolit kan asam itu kan akan terionisasi, kemudian ada ion H positif, ion H positif akan menuju ke permukaan logam. Karena apa? Karena logam itu melepaskan elektron sehingga tertarik gitu ya, secara alami, kemudian H positif itu akan berubah menjadi
H, kemudian H itu akan bergabung menjadi H2. Nah, H2 itu yang bergabung akan menjadi gas hidrogen. Nah, ini adalah polarisasi aktivasi. Nah, polarisasi aktivasi biasanya adalah faktor pengendalian selama korosi dalam media mengandung konsentrasi tinggi spesies yang aktif. Jadi kalau misalnya logam tersebut diletakkan ke dalam larutan elektrolit yang larutan elektrolitnya itu punya pH yang rendah atau yang sangat asam, maka polarisasi yang terjadi itu adalah polarisasi aktivasi gitu ya. Nah, Anda bisa lihat langkah-langkah atau gambar yang terjadi bagaimana eh, urutan reaksi yang terjadi pada permukaan metal elektrodanya, elektrolitnya kayak gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, dari polarisasi tadi gitu ya, polarisasi aktivasi, kita bisa melihat hubungan antara tingkatan reaksi dan over voltage. Ingat ya, over voltage itu adalah polarisasi, berarti ya untuk aktivasi polarisasi. Nah, di sini apa namanya disebutkan bahwa besarnya over voltage-nya itu adalah plus minus beta dikali log I per I0 di mana I itu adalah arus, kemudian I0 itu adalah arus mula-mulanya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, di mana H2, kalau Anda lihat H2 itu dia bisa bergeser ke atas tadi berarti dia polarisasinya anodik, kalau ke bawah itu berarti polarisasinya adalah katodik gitu. Nah, kita lihat di sini gitu ya kurva polarisasinya. Artinya H2 itu bisa eh, menjadi sifatnya anodik dan katodik tergantung dari kerapatan arusnya atau tergantung dari tegangannya. Nah, makanya disinilah kita bisa mengatur apakah H2 itu akan kita jadikan polarisasinya itu anodik atau polarisasi katodik. Apabila over voltage-nya kita geser ke atas, ke arah yang positif, maka yang terjadi adalah polarisasi anodik gitu ya. Nah, kemudian kalau over voltage-nya kita turunkan ke arah negatif, maka yang akan terjadi adalah polarisasi katodik. Nah, jadi H2 itu bisa melepaskan elektron, tapi H2 itu nanti bisa terbentuk dengan menangkap elektron dari ion H positif yang ada. Jadi bergantung pada apa? Pada nilai over voltage-nya. Tadi dikatakan ya, kalau bergeser ke atas over voltage-nya berarti dia polarisasi anodik. Kalau dia bergeser ke arah bawah, maka dikatakan polarisasinya adalah polarisasi katodik. Nah, akan terbentuk ada namanya beta. Beta itu adalah gradien atau kemiringan dari garisnya. Nah, kemiringan garisnya itulah yang disebut dengan lereng atau beta log I per I0 itu dikenal juga dengan persamaan Tafel atau disebut juga dengan lereng beta gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat polarisasi konsentrasi. Nah, polarisasi konsentrasi itu adalah polarisasi atau proses elektrokimia yang dikontrol oleh proses difusi elektrolitnya. Nah, biasanya terjadi pada kalau elektrolitnya itu berupa asam encer atau netral atau merupakan larutan garam ya, garam soda gitu. Nah, itu kecenderungan bahwa yang akan mengontrolnya itu adalah difusi, di mana proses difusi itu adalah H positif akan berdifusi atau berpindah ke permukaan elektrolit, berbeda dengan aktivasi karena konsentrasinya tinggi, sehingga H positif itu sangat cepat sekali berada di permukaan. Tetapi pada polarisasi konsentrasi dia butuh waktu untuk berdifusi dulu. Kalau tadi kan dia berdifusi tapi sangat cepat sekali. Jadi karena sangat cepat bukan dia yang mengontrol. Karena kan kalau kita bicara reaksi, yang mengontrol itu adalah yang terjadi paling lambat gitu ya. Kalau kita belajar di reaksi polimer atau reaksi apa namanya katalis gitu ya, bahwa reaksi mana yang mengontrol? Apakah kalau kita bicara katalis itu ada reaksi yang namanya eh, yang pertama itu dia akan berdifusi gitu ya. Kemudian ada reaksi pada permukaan. Kemudian ada reaksi
apa namanya itu pelepasan gitu ya. Ada reaksi adsorpsi yang pertama, kemudian reaksi pada permukaan, kemudian reaksi desorpsi. Mana yang akan menjadi penentu yang kontrol yang terjadi paling lambat? Biasanya yang paling lambat itu adalah reaksi pada permukaan. Nah, kalau pada polarisasi konsentrasi itu yang terjadi yang paling lambat itu adalah reaksi difusinya, proses difusi yang paling lama. Nah, karena proses difusi yang paling lama, maka yang mengontrol proses polarisasi konsentrasi itu adalah proses difusi. Oke ya, nah seperti itu. Nah, jadi ini yang terjadi, H positif itu berdifusi ke permukaan gitu ya. Kemudian dia akan berikatan membentuk H2 gitu ya, akibat adanya elektron yang dilepaskan dari logam. Oke, gitu. Nah, ini adalah kita bicara tentang kerapatan arusnya gitu ya. Jadi bagaimana tingkatan yang membatasi difusi dari kecepatan arus ini adalah IL itu menunjukkan tingkat maksimum dari reduksi yang mungkin terjadi pada suatu sistem. Nah, di sini dikatakan besarnya IL itu adalah DNF kali CB dibagi dengan X, di mana IL itu adalah batas difusi kerapatan arusnya. D itu adalah fungsi dari ion yang bereaksi, kemudian Cb itu adalah konsentrasi dari ion yang bereaksi dalam jumlah besar di dalam larutan, dan X itu adalah ketebalan dari lapisan difusinya. Jadi kalau Anda lihat di gambar, itu ada IL gitu ya, ada log I itu adalah arus batasnya, itu difusinya itu batasnya cuma segini. IL itu jarak X-nya itu ya dari nol, nah itu ketebalannya gitu. Nah, jadi ketika kita mempertimbangkan elektroda yang tidak ada pola, jadi kita tidak menganggap ini hanya murni polarisasi konsentrasi saja. Polarisasi ini adalah polarisasi konsentrasi saja, berarti tidak ada polarisasi aktivasi di sini. Maka besarnya konsentrasi polarisasinya itu adalah 2,3 RT per NF kali log 1 dikurang 1/IL. Nah, ini adalah representasi dari konsentrasi polarisasi. Nah, gambar di samping ini adalah kurva polarisasi konsentrasi atau proses reduksi. Nah, kemudian ini, gitu ya. Nah, ini adalah grafik yang mengilustrasikan bagaimana pengaruh dari perubahan arus batas. Jadi kalau arus batasnya kita ubah gitu. Nah, bagaimana yang terjadi gitu ya? Nih, kita lihat eh, pengaruh dari perubahan arus batas difusi terhadap bentuk dari lengkung polarisasi. Nah, itu dia tidak akan melebihi nilai NC-nya gitu ya. Nah, tidak akan bersamaan dengan kenaikan kecepatan larutan, konsentrasi, temperatur, atau larutan arus gitu ya. Jadi kalau kecepatan meningkat, temperatur meningkat, konsentrasi meningkat, maka difusi batas itu akan meningkat juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini modelnya gitu untuk yang hanya dipengaruhi oleh polarisasi konsentrasi saja. Nah, bagaimana dengan kombinasi? Maksudnya adalah di situ terjadi polarisasi konsentrasi, di situ juga terjadi polarisasi aktivasi. Nah, bentuknya itu akan seperti ini gambarnya. Kan polarisasi ke bawah ya, ada arus batasnya. Kemudian ada kalau polarisasi aktivasi ada lereng betanya tadi ya, ingat ya. Nah, seperti itu. Nah, baik polarisasi aktivasi maupun konsentrasi itu biasanya terjadi pada elektroda gitu ya. Nah, pada tingkat reaksi rendah, aktivasi polarisasi memegang kendali misalnya seperti itu. Sebentar ya.
Baik ya, kita lanjutkan lagi gitu ya. Jadi untuk kombinasi polarisasi gitu ya, berarti terjadi dua polarisasi. Ada polarisasi aktivasi, ada polarisasi konsentrasi. Nah, kita ingat kalau kita bicara polarisasi aktivasi, maka kita akan bicara lereng beta, kemudian kalau polarisasi konsentrasi, kita akan bicara batas difusinya, batas arus difusinya. Nah, sehingga ketika dia dikombinasikan, maka kita akan gabungkan besarnya polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi. Nah, ketika digabungkan gitu ya, maka kita akan bicara tentang teori potensial campuran. Nah, teori potensial campuran itu memiliki dua apa namanya dua hipotesis yang sederhana, yang dimana yang pertama itu dikatakan reaksi elektrokimia apapun itu dapat dibagi menjadi dua atau lebih reaksi oksidasi dan reduksi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa selama ini kan kita hanya mengatakan kalau reaksi elektrokimia itu satu reaksi redoks, satu reaksi reduksi, satu reaksi oksidasi gitu. Tapi bisa saja terjadi oksidasinya satu, reduksinya dua, atau kebalikannya, eh, reduksinya yang oksidasinya dua, reduksinya satu gitu. Nah itu ya, jadi pengertian dapat dibagi menjadi dua atau lebih reaksi oksidasi dan reduksi. Atau apa namanya teori yang kedua dikatakan bahwa pada reaksi tersebut tidak ada penjumlahan muatan listrik selama reaksi elektrokimia itu terjadi. Jadi tidak ada penjumlahan gitu ya muatan listriknya. Ya, kita lihat modelnya tuh seperti ini gitu. Bisa jadi begini. Jadi adanya elektroda campuran di mana di sini gitu ya ada kita lihat di sini ada Zn gitu ya. Zn itu gitu ya kalau kita letakkan gitu ya dalam suatu elektrolit gitu ya. Misalnya kita apa namanya logam yang hubungan dengan dua atau lebih sistem. Nah, kita lihat seperti ini. Ini kita lihat Zn dicelupkan ke dalam larutan HCl gitu ya di sini ya. Nah, karena HCl maka yang akan kita bicarakan bukan Cl- ya, tapi H plusnya. Nah, di sini Zn gitu ya, Zn itu akan melepaskan elektron. Nah, gitu ya, Zn melepaskan elektron sehingga Zn itu dikatakan reaksinya adalah oksidasi. Melepaskan dua elektron. Tapi kalau misalnya Zn itu potensial elektrodanya atau polarisasinya kita turunkan, maka dia itu akan berubah menjadi reaksi oksidasi, reaksi reduksi. Ingat gitu ya. Nah, karena kita bicara pertama Zn dulu, kemudian terjadi arus korosi karena apa? Karena ada dua H plus. Jadi elektron yang dilepaskan oleh Zn tadi gitu ya. Nah, itu akan ditangkap oleh H positif akan membentuk gelembung H2 karena pertemuan antara garis terbentuknya H2 dengan terlepasnya elektron itu disebut dengan arus korosi. Nah, kalau kita tarik ke kiri, maka kita bisa hitung berapa besarnya potensial dari korosinya atau voltage-nya berapa. Oke. Kalau kita naikkan ke atas lagi misalnya gitu ya, kan kalau secara alami gitu ya, H positif itu akan menangkap elektron. Nah, Zn itu secara alami dia akan melepaskan elektron. Nah, tapi kalau misalnya potensialnya itu kita naikkan lagi, maka yang terjadi itu adalah H2 itu akan menjadi reaksinya itu terbentuk adalah reaksi oksidasi. Dia akan melepaskan elektron gitu, naik ke atas gitu ya. Seperti tadi pengertiannya. Ketika potensialnya kita naikkan, maka dia akan bergerak ke arah yang positif. Itu disebut yang terjadi adalah oksidasi. Tapi kalau potensialnya kita turunkan dari keadaan normalnya dia ya. Nah, itu yang terjadi adalah dia akan bergerak ke arah negatif. Nah, sehingga yang terjadi adalah reaksinya katodik gitu ya, reaksi atau reaksi katoda gitu. Nah, terjadi dengan Zn secara normal, Zn itu melepaskan elektron. Nah, dia akan elektronnya itu akan diterima oleh H positif membentuk H2, maka terjadi korosi gitu ya, ada arus korosinya bisa dihitung. Nah, tapi kalau misalnya potensialnya kita turunkan, maka Zn itu akan
tereduksi gitu ya, tereduksi menjadi Zn lagi. Demikian pula dengan H2 gitu ya. H2 itu apabila potensialnya kita naikkan lagi, maka yang terjadi adalah H2 itu akan menjadi reaksi oksidasi. Nah, itu yang disebut dengan elektroda campuran gitu, seperti itu. Jadi bisa terjadi seperti ini. Nah, ini itu adalah gambar yang menunjukkan betapa pentingnya faktor kinetik dalam menentukan sifat dari korosi logam. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah reaksi kelarutan besi sebenarnya ya Fe menjadi Fe2 positif dan membentuk hidrogen gitu kan ya karena dalam larutan asam gitu ya maka yang terevolusi itu adalah gas hidrogen yang akan terbentuk. Nah, kita lihat di sini kan kita bisa menentukan laju korosinya itu adalah adanya perpotongan garis antara garis anoda dan garis katoda atau reaksi oksidasi, reaksi reduksi. Nah, di sini yang oksidasi itu adalah Fe menjadi Fe2 plus gitu ya, melepaskan dua elektron. Kemudian dia akan bertemu atau akan berpotongan dengan garis terbentuknya H2. Nah, perpotongan garis antara pelepasan elektron dan penangkapan elektron tadi itu disebut dengan arus korosi. Titiknya itu terjadi korosi. Kalau kita tarik ke bawah itu akan menjadi kecepatan arus, jadi arus korosinya. Kemudian kalau kita tarik garis ke kiri, maka itu menjadi nilai potensial korosinya atau ekornya. Nah, dari sinilah kita bisa mengantisipasi suatu material. Kalau material itu tidak ingin terkorosi, maka kita mainnya di mana? Nah, mencegah itu terjadi kan berarti apakah arus korosinya kita turunkan, apa potensial korosinya kita naikkan gitu ya, apa potensialnya kita turunkan. Nah, ini bisa main di situ gitu ya untuk mencegah terjadinya korosi. Oke, bisa seperti itu. Nah, ini juga sama. Inilah yang terjadi gitu yang menunjukkan sifat korosi logam dalam asam yang mengandung garam besi. Jadi kadang-kadang dalam larutan itu kan macam-macam isinya seperti di lautan. Tidak hanya satu elektrolit saja. Kalau misalnya elektrolitnya banyak, nah inilah yang terjadi misalnya gitu ya. Ada logam M, tapi dalam larutan itu juga ada garam besi gitu ya. Garam besi itu bisa FeCl3 gitu ya. Macam-macam lah garam besi namanya gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau garam besi maka yang dia kan garam besi yang akan kalau FeCl3 kan bukan Cl minnya ya tapi Fe3 plusnya yang akan terbentuk gitu. Nah, Fe3 plusnya itu yang akan menjadi reaksi reduksi nantinya. Nah, logam M itu yang akan teroksidasi. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita lihat di gambar 311 gitu ya. Kalau di dalam larutan elektrolitnya itu terdiri dari banyak apa namanya senyawa gitu. Seperti di laut itu kan banyak sekali. Maka bisa dibayangkan bagaimana kalau kita disuruh membuat perilaku dari suatu logam, kalau logam itu diletakkan di dalam air laut, maka kita harus tahu dulu elektrolit-elektrolit apa yang dominan yang ada di dalam air laut. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung apa ya? Dihitung adalah total laju dari oksidasi dan total laju dari reduksinya gitu. Jadi M itu yang bisa bereduksi ada H positif membentuk H2, kemudian ada yang akan apa namanya reaksi oksidasinya di sini kan M ya gitu ya. Nah, sini nah yang akan reduksinya itu ada dua, ada Fe3 plus menjadi Fe plus, kemudian ada 2H plus menjadi H2. Nah, ini seperti ini itu ya bentuk gambarnya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah kalau misalnya ada suatu korosi logam yang terjadi dalam larutan asam yang mengandung pengoksidasi gitu ya. Nah, ada yang larutan asamnya ada yang sebagai oksidator gitu. Nah, itu kan jadi Fe3 plus menjadi Fe plus misalnya gitu ya. Nah, ini yang terjadi modelnya adalah seperti yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, hampir sama ya kanan dengan kiri. Tapi ini kita lihat kalau hanya ada Fe3 plus plus Fe2 plus gitu ya, seperti itu. Ya, ini yang terjadi. Tuh. Nah, ini adalah kalau misalnya perilaku dari logam M gitu dalam larutan asam yang mengandung garam besi menunjukkan pengaruh pertukaran oksidator kerapatan panas, kerapatan arusnya. Kita lihat Fe3 plus plus elektron jadi Fe2 plus. Ingat ya kalau FeCl3 kan Fe-nya 3 plus. Dia tidak langsung melepaskan atau menangkap
tiga elektron langsung jadi Fe ya, tapi dia hanya menangkap satu elektron saja sehingga menjadi Fe2+. Nah, kemudian gitu ya, M tadi gitu ya dia akan terjadinya adalah oksidasi, maka dia akan cenderung bergerak ke atas ke arah yang positif, sedangkan yang Fe tadi yang sebagai oksidator tadi garam besi tadi dia akan cenderung untuk bergerak ke arah negatif atau ke arah reduktor gitu. Nah, apa namanya? eh, Kalau korosi yang disebabkan oleh garam tadi kita bisa hitung ya perpotongan antara logam sebagai reaksi oksidasi dan Fe tadi garam tadi sebagai reaksi apa namanya reduktornya. Nah, itu selisihnya itu disebut dengan I-nya gitu ya, arus korosinya. Tapi kalau misalnya kita akan lihat gitu, logam ini kan kalau dilihat di dalam larutan elektrolit itu dia akan terkorosi disebabkan adanya apa? Satu reaksi oksidasi di sini, ada dua reaksi reduksi di sini. Jadi dia korosinya itu disebabkan dua hal berarti ya, disebabkan oleh adanya H positif, kemudian adanya garam garam besi gitu ya. Nah, disebut itu seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya gambarnya. Jadi yang terjadi itu bisa seperti itu. Tadi maksudnya adalah bahwa reaksi elektrokimia yang terjadi itu bisa terjadi dari satu atau lebih reaksi, baik itu reduksi ataupun reaksi oksidasi. Nah, kemudian ini adalah menunjukkan korosi dari logam M dalam larutan asam lemah, di mana proses reduksinya di bawah kendali difusi, kan gitu ya. Nah, tadi. Kalau ada polarisasi aktivasi, ini kan gabungan ya, masih gabungan, ada polarisasi aktivasi, ada polarisasi konsentrasi gitu ya. Nah, ini adalah konsentrasi logam M saat yang mengontrol itu adalah difusi reduksinya. Maka yang berpengaruh di sini adalah batas difusinya atau batas arus difusinya di sini. Ini yang paling tinggi gitu ya. Lihat potensialnya juga sama gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat yang terjadi gambarnya seperti ini. Polarisasi konsentrasinya lebih lebih tinggi dibandingkan polarisasi aktivasinya. Sebaliknya, kalau polarisasi aktivasinya yang dominan, maka ini akan lebih lebar gitu atau lebih tajam lagi garisnya atau lereng apa lereng betanya atau tafelnya. Nah, kemudian setelah tadi gabungan kita bicara tentang kepasifan. Nah, kalau kita bicara tentang kepasifan, maka kita akan bicara tentang logam. Bahwa semua logam itu pada dasarnya itu punya kemampuan untuk melindungi dirinya dari segala hal yang terjadi dari lingkungan atau manapun juga. Itu semuanya sama ya. Semua makhluk hidup itu punya kemampuan untuk apa ya? Untuk bertahan gitu ya, untuk survive gitu dalam satu keadaan. Walaupun tergantung gitu ya seberapa besar gitu ya apa namanya gaya atau apa namanya yang dorongan yang diberikan gitu sehingga yang namanya bertahannya itu jadi ada batasnya seperti itu ya. Nah, dengan logam juga sama. Jadi gitu ya, kepasifan ini merupakan suatu fenomena gitu yang terjadi pada suatu logam. Kan kalau kita lihat ya, logam walaupun tidak diapa-apakan, ditaruh gitu ya di lingkungan terbuka atau dimanapun, itu kan sebenarnya tidak langsung terkorosi begitu saja. Tapi dia akan bertahan dulu gitu. Karena apa? Karena dia punya lapisan pasifnya tadi gitu ya. Jadi itu terbentuk itu ya karena proses alami gitu ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa kepasifan itu dikatakan sebagai hilangnya reaktivitas kimia gitu ya di bawah beberapa kondisi lingkungan. Jadi ada keadaan di mana suatu logam itu punya dia tidak reaktif terhadap kondisi di lingkungannya. Tapi berapa lama? Nah, ini itu ya. Makanya korosi itu salah satu faktor yang perlu dihitung itu adalah waktu gitu ya. Nah, oke gitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah satu eksperimen yang dilakukan. Ini dilakukan oleh Faraday loh gitu ya pada tahun 1840. Jadi sudah lama sekali. Mungkin waktu Anda SMA pernah yang melakukan ini tapi menggunakan paku gitu, paku baja atau paku besi gitu ya. Paku baja ya, pernah Anda pasti pernah lakukan.
Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, ada baja diletakkan gitu ya di dalam larutan asam nitrat di sini ya. Nah, diletakkan dalam asam yang pekat, di mana pada asam pekat tersebut tidak ada reaksi sama sekali. Diam saja dia gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ya HNO3 itu diganti larutannya menjadi larutan yang satu lagi itu adalah larutan yang apa namanya kalau kita lihat yang pertama lah fenomena yang pertama gitu ya. Kalau dilihat pada kondisi HNO3 pekat ternyata gitu ya si Fe ini gitu tidak akan memberikan reaksi gitu, hanya diam saja. Ingat ya, ini sesaat ya, bukan selamanya itu tidak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di situ, jika air pada pekat itu dia tidak akan terjadi reaksi. Tapi ketika kita tambahkan air ke dalam HNO pekat tadi, gitu ya, sehingga si HNO3 itu jadi encer, itu masih tidak ada reaksi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ketika gitu ya, yang dilakukan itu kalau si bajanya ditaruh duluan ya. Jadi bajanya taruh duluan, kemudian ada HNO3 pekat kayak kemudian ada HNO3 pekat, kemudian ada baja, ada besi, kemudian tambah air. Dia masih tidak ada reaksi itu, pekat aja. Tapi ketika yang dilakukan itu adalah si besinya yang kita masukkan ke dalam HNO3 encer itu yang terjadi apalah? Ya itu tadi langsung reaktif. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukannya itu juga sama seperti ini. Nah, ini adalah skema yang menunjukkan tentang kepasifan dari suatu besi gitu ya atau paduan besi gitu ya di sini. Nah, dari sini mengindikasikan bahwa kepasifan itu adalah hasil dari lapisan permukaan. Nah, diperkirakan katanya lapisan permukaan ini besarnya kira-kira 30 Armstrong gitu ya. Jadi sebenarnya sangat tipis gitu ya. Kurang dalam ketebalannya kurang sekali gitu ya. Mengandung hidrasi air sehingga kalau kita lihat ya apa namanya kalau dia didiamkan sebentar gitu ya ternyata dia tidak akan reaktif apa tidak reaktif gitu ya kalau logamnya ditaruh duluan gitu ya baru dimasukkan asamnya gitu ya atau ditambahkan air dijadikan asam encer tapi ketika kebalikan gitu ya ketika asam encer kemudian dimasukkan logam kemudian yang terjadi adalah langsung reaktif. Nah, ini menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan kepasifan gitu ya. Jadi kepasifan itu pasif itu maksudnya adalah hilangnya reaktivitas kimia dari suatu material ketika dia berada pada beberapa kondisi, misalnya pada asam pekat dan asam encer. Seperti itu ya. Hmm. Ini ya, jadi dan kita ketahui juga bahwa keadaan pasif ini tidak akan stabil, jadi hanya sebentar saja gitu. Karena dia bisa tidak reaktif karena dia punya lapisan yang tebal tadi 30 Armstrong gitu ya, yang menyebabkan dia bisa bertahan seperti itu. Nah, tapi lama-kelamaan gitu ya, ya pasifnya itu lapisannya tadi bisa ditembus gitu ya. Nah, ditembus itulah kemudian nanti lama-lama juga akan terkorosi gitu ya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan kepasifan. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, gitu ya, ini adalah gambar yang menunjukkan perilaku tipe pelarutan anodit suatu logam dari aktif ke pasif, gitu ya. Nah, pertama, logam atau paduan pasif itu adalah salah satu yang menunjukkan bentuk S. Nah, bentuk S seperti ini ya, jadi bentuknya itu seperti huruf S. Jadi logam itu dari pasif, kemudian dia akan aktif, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung dari mana? Tergantung nilai dari potensial elektrodanya. Nah, penurunan pelarutan itu diikuti dengan transisi aktif pasif. Jadi kan kalau dia dimasukkan ke dalam larutan asam nitrat tadi gitu ya, itu kan lama-lama akan terjadi proses pelarutan ya, terutama lapisan tipis yang ada pada permukaan logam tadi. Nah, sehingga dari mulai pasif tadi dia akan turun gitu ya sampai potensialnya pada sampai suatu titik kemudian akan
aktif kembali. Nah, daerah transpasif itu daerah yang aktif pasif gitu ya. Tapi kalau daerah transpasif itu tingkat pelarutan kembali meningkat dengan meningkatnya potensial akibat rusaknya lapisan pasif pada potensial yang positif. Nah, jadi kalau potensialnya positif, kemudian terjadi kerusakan pada lapisan pasifnya gitu ya, maka yang terjadi adalah transpasif gitu ya. Kalau kita lihat kan reaksinya itu akan bergerak ke arah kanan ya, ke arah positif. Berarti yang akan terjadi juga akan reaksi oksidasi yang tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya dari pasif ke aktif yang akan terjadi adalah turun gitu ya sampai ke titik potensial pasifnya gitu ya. Nah, kemudian dia akan terbentuk adalah logamnya tadi akan melepaskan elektron. Yang terjadi adalah dia akan bergerak ke arah yang apa namanya ke arah yang positif juga, tapi gitu ya pada nilai potensial reduksi yang lebih lebih rendah itu yang terjadi. Nah, kemudian inilah gambarnya. Bagaimana orang merekayasa gitu ya supaya si apa namanya eh yang pasif itu naik, naik, naik kan gitu ya terus ya. Nah ini biasanya kalau lihat garis S-nya gini ya, ternyata kalau arusnya itu ditambah terus gitu ya, konsentrasi H positif meningkat atau temperatur meningkat kan secara alami kita tahu bahwa meningkatnya temperatur, meningkatnya konsentrasi itu akan mempengaruhi laju korosi. Nanti kita akan lihat di kinetika gitu ya. Nah, artinya pada dari sini kita bisa melihat kurva S-nya tadi, kurva kepasifan tadi gitu ya, bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi temperatur gitu ya, maka laju atau log I-nya arusnya itu akan semakin meningkat, akan semakin cepat. Ya, artinya apa? Akan cepat terjadi korosi gitu ya. Nah, dan potensialnya juga akan semakin meningkat juga gitu ya. Kita lihat nih semakin ke kanan naik, kanan naik, kanan naik, seperti itu bentuknya gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang berhubungan dengan potensial pasif utama serta tingkat pelarutan dari pasif tadi. Tuh. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya, ini adalah perilaku dari logam aktif pasif pada kondisi korosi gitu kita lihat kan arusnya ya ada titik E, titik D, titik C, titik B, titik A gitu ya. Nah, ada kondisi satu. Nah, kondisi yang pertama adalah karakteristik dari titanium. Nah, titanium gitu ya. Nah, yang berlaku pada udara yang bebas asam sulfat atau pada asam hipoklorat pada kondisi tersebut gitu ya. Nah, titanium terkorosi secara cepat dan tidak dapat menjadi pasif. Nah, ini pada bagian satu, ini pada titik A. Ya, oke. Kemudian pada kondisi dua ini ada tiga kemungkinan titik yang berpotong. Kalau pada titik satu kan cuma satu saja. Kalau pada kondisi yang kedua kita lihat pada titik D, pada titik C, dan pada titik B. Ada tiga titik yang berpotongan, di mana total tingkat oksidasi dan total tingkat reduksinya adalah sama. Kemudian yang ketiga, ini yang paling diinginkan gitu. Yang tiga ini adalah sistem ini akan terjadi secara spontan menjadi pasif dan terkorosinya sangat lambat ya, sangat lambat gitu ya kalau dilihat di sini. Kan ini kan pada kondisinya itu dalam kondisi yang pasif, dia akan menuju korosinya kan lama ya gitu ya. Dia akan bertemu lagi gitu ya, itu kan lama gitu. Nah, yang diinginkan yang E. Kalau yang nomor dua kan D saja, D sebentar, kemudian dia ke C gitu kan. Kan terkorosi kan sudah ada yang reduksinya gitu kan terus apalagi yang B kan gitu ya. Nah, ini adalah kondisi yang tidak diinginkan. Kalau yang pertama itu sangat cepat sekali terkorosinya gitu. Arus korosinya itu nah kecil aja sudah terkorosi dia gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini yang diinginkan gitu ya. Sistem ini secara spontan menjadi pasif. Kan di atas dia pasif ya. Kalau keadaan dua kan pasifnya cuma di D. Yang di C udah aktif. Yang di B udah aktif. Kalau yang bagian satu itu A itu sudah aktif gitu ya. Yang bagian tiga itu kan dalam keadaan yang pasif. Ini yang diinginkan gitu. Korosinya jelas sangat lambat gitu. Nah, inilah terjadi pada logam FeCrNi dalam larutan asam sulfat itu digambarkan pada gambar ini gitu ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi pada FeCr
Ni. Itu seperti itu yang terjadi. Oke, nah kemudian ini adalah pasifasi logam yang terlihat pada kurva polarisasi yang merupakan hubungan antara potensial logam dengan kerapatan arus gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya Anda lihat tadi ya, ada transpasif, kemudian pasif, kemudian aktif gitu ya. Kemudian ini adalah arus kritis. Arus kritis itu arus yang mulai terjadinya korosi. Ya, kemudian dia aktif lagi, kemudian ada potensialnya elektronnya turun lagi ke bawah. Nah, ini adalah gambar dari kurva polarisasi. Gitu. Nah, baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Jadi kita kuliah hari ini cuma sampai di sini saja ya. Jadi kalau kuliah online itu mungkin sedikit saja gitu ya yang disampaikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa paham ya yang uh, nanti kalau tidak paham minggu depan akan saya jelaskan lagi terutama tentang teori kombinasi campuran tadi, teori campuran dengan kepasifan. Jadi yang perlu Anda pahami bahwa korosi itu tidak serta-merta langsung terjadi gitu ya. Kan tadi ya percobaan Faraday bagaimana Faraday bisa mendapatkan nilai 96.400 itu yaitu dari situ gitu kan. Faraday itu kan yang menemukan muatan listrik gitu ya. Ekolom gitu ya itu ya arus listrik ya kalau si Faraday itu bilangan itu ya bilangan Faraday gitu ya. Nah, jadi itu sudah terjadi di tahun 1840 gitu. Kemudian di teori kombinasi tadi apa namanya memberikan kita pengetahuan bahwa selama ini mungkin kita selalu belajar reaksi elektrokimia itu atau reaksi redoks itu cenderung dengan satu reduksi satu oksidasi padahal bisa lebih yang terjadi gitu ya seperti itu. Kemudian juga apa namanya suatu logam itu dia punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam bentuk lapisan pasif atau sifatnya disebut dengan kepasifan gitu ya di mana besarnya atau tebalnya lapisan itu adalah 30 Armstrong. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Faraday tadi, ternyata baik di asam pekat ataupun asam encer, ketika logam itu dimasukkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan larutannya, si logam itu bisa bertahan gitu ya. Tapi ketika gitu ya apa larutannya dulu kemudian logamnya baru dicelupkan ternyata terjadi reaktif si logamnya tadi lapisannya itu mungkin pengaruh dari adanya gesekan gitu ya ketika air tersebut di apa namanya dimasukkan ke dalam wadah tadi yang ada logamnya atau ketika logam itu masuk ya ke dalam air gitu kan ada berat ya logam bergesekan dengan larutan gitu. Baik ya, itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Untuk survei yang saya kirim lewat Alvina kemarin ada tiga orang ya yang udah ngisi itu 18, tinggal tiga orang lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang tiga orang lagi yang belum ngisi silakan diisi. Jadi saya itu cuma tahu jumlahnya saja kan yang baru ngisi itu 18. Kita kan jumlah mahasiswanya 21 ya. Jadi nanti apa namanya? eh, yang belum ngisi coba diingat-ingat kembali gitu ya siapa. Gitu. Kemudian untuk tugas yang kemarin yang sudah nanti saya kasih linknya Spadanya juga belum saya buat gitu ya nanti semua materi akan saya masukkan di Spada semua. Mudah-mudahan Spadanya sudah bisa dipakai gitu ya kemarin kan waktu 2 minggu yang lalu itu Spada dan si Akang sedang diintegrasikan gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, gitu ya. Mulai gitu ya. Nah, jadi eh, mulai jalan semuanya yang sudah dapat pembimbing RP coba segera ya untuk bimbingan, kemudian yang dapat pembimbing penelitian juga segera, jangan sampai lalai gitu ya. Akhir semester ini ya mau tidak mau ya harus lulus gitu ya, kecuali nilainya akan E gitu ya. Usahakanlah semaksimal mungkin. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, kita akhiri ya hari ini pertemuannya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila